Halo sobat alur cerita film, gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi bersama Silokadiri Review, channel yang bahas film-film India terbaik dari masa ke masa. Di video kali ini Silokadiri mau bahas sekaligus review film India berjudul Kuch Kuch Hota Hai. Bagi kebanyakan mungkin sudah menonton film ini, tapi tidak ada salahnya kita nostalgia kembali. Salah satu film India terbaik ini dibintangi oleh sederet artis papan atas. Di antaranya ada Shah Rukh Khan, Salman Khan, Kajol, Rani Mukherjee, dan masih banyak lagi. Bercerita tentang seorang pria bernama Rahul yang bersahabat dengan wanita tomboy bernama Anjali. Di tengah persahabatan mereka datanglah seorang wanita bernama Tina yang seketika membuat Rahul jatuh cinta. Akankah Rahul memilih persahabatan atau memilih cinta? Tidak banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Rahul yang sedang bersedih karena kematian istri tercintanya bernama Tina. Diketahui Tina istrinya itu meninggal setelah melahirkan anak pertama mereka. Dokter pun sudah berusaha memberikan yang terbaik, namun ketika persalinan Tina mengalami pendarahan yang begitu hebat. Maka dari itu dokter memvonis kalau hidup Tina hanya tinggal beberapa hari lagi. Sebelum meninggal, Tina menitipkan 8 surat kepada ibu mertuanya. Dia meminta surat itu diberikan ketika putrinya berusia 8 tahun, yang mana isi surat tersebut adalah seluruh ungkapan hati Tina untuk sang anak agar dia selalu mengingat siapa ibunya. Tina pun disitu minta maaf kepada Rahul. Rahul disitu kecewa karena terlalu cepat Tina meninggalkan dunia ini. Sebelum meninggal, Tina meminta Rahul agar berjanji menemani putri mereka Anjali. Setelah itu Tina pun meninggal. Meri beti ka naam Anjali rakhoge. 8 tahun kemudian di kota Mumbai, kita diperlihatkan sosok Anjali yang sudah beranjak dewasa. Dia gadis yang aktif dan fasih berbicara di depan kamera. Next week, same time, same place. Watch me. Terlihat kemesraan antara ayah dan putrinya. Ketika di sekolah diadakan kompetisi berbicara singkat selama 1 menit dengan topik acak yang sudah disediakan oleh panitia. Dan kompetisi ini selalu dimenangkan oleh anak yang bernama Jaso. Terlihat orang tuanya begitu percaya diri kalau anaknya itu akan juara pertama. Rahul di situ hanya tersenyum melihat kesombongan orang tuanya. मेरा टॉपिक है पूजा. हम मम्मी कहती है कि पूजा में बड़ा मकान चाहिए. Dan kemudian sekarang giliran Anjali untuk berbicara. Tapi ketika memilih topik, secara kebetulan Anjali kebagian topik tentang ibu. Di situ Anjali tidak kuasa menahan tangis dan minta maaf kepada semuanya. Dan waktu pun sudah hampir habis. Tapi kemudian sang ayah berbicara di hadapan Anjali, murid serta orang tua lainnya. Rahul berkata jika ibu adalah kekuatan kita. Tanpa ibu kita bukan siapa-siapa. Tapi kini ibu tidak berada di samping kita. Rahul lanjut menjelaskan bahwa masih ada sosok ayah yang baik untuk Anjali. Kemudian di rumah ketika neneknya sedang berdoa bersama kerabatnya, tiba-tiba sang cucu meminta surat dari ibunya karena besok adalah ulang tahun Anjali tepat yang ke-8 tahun. Kemudian ibunya Rahul bertanya apakah Rahul tidak akan menikah lagi. Rahul pun di situ hanya terdiam. Rahul pun mengatakan kalau dia sudah bahagia memiliki seorang ibu dan Anjali. Ibunya pun di situ khawatir jika Anjali suatu saat butuh sosok seorang ibu. Rahul pun berkata jika Anjali memiliki kebahagiaan yang bahkan ayahnya tidak mempunyainya. Dan kebahagiaan itu adalah surat-surat dari mendiang istrinya, karena Rahul tidak pernah tahu apa isi dari surat tersebut. Singkat waktu ketika Anjali terbangun dan tepat hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-8, dia pun dengan semangat akan membuka kado-kado yang telah tersedia di atas meja. Seketika dia menemukan surat ibunya, dan surat itu berisi semua perjalanan dan kenangan Rahul dan Tina. Lalu film pun flashback ke masa lalu. Anjali? Disinilah kisah Anjali kecil berasal. Kita diperlihatkan seorang wanita tomboy sahabat Rahul yang bernama Anjali. Di sebuah kampus India mereka sering bermain basket bersama. Karena Rahul sering kalah dari Anjali, mereka pun sering bertengkar. Tapi tetap mereka adalah sahabat sejati dan saling memaafkan. Singkat cerita, di kampus terlihat seorang kepala dosen bernama Tuan Malhotra yang sedang memarahi mahasiswi yang sedang mengenakan rok pendek. Tapi tidak lama muncul dosen lain bernama Nyonya Breganja yang memakai rok pendek juga. Di situ Malhotra malah kesemsem sama si ibu dosen ini. Diketahui Malhotra adalah seorang duda dan memiliki seorang putri. Anjali pun tampak bahagia melihat dosennya bahagia.
Terlihat Anjali dan Tuan Malhotra ini sangat akrab. Dia pun bercerita kalau putrinya bernama Tina tengah berkuliah di Universitas London, Inggris. Karena ayahnya itu sangat rindu, ayahnya pun memutuskan supaya Tina menghabiskan masa kuliahnya di kampus ini. Dan jika dia sudah di sini, Tuan Malhotra meminta Anjali untuk menjaganya. Ternyata Rahul adalah seorang playboy. Tapi kemudian datang seorang wanita bernama Tina yang seketika membuat Rahul terpesona. Dan inilah Tina, anak dari kepala dosen Tuan Malhotra. Rahul menghina-hina dosen Tuan Malhotra karena dia botak dan aneh. Tapi dia tidak tahu kalau Tina adalah anaknya. Rahul pun menjadi malu seketika. Really, Papa? Really, Papa? 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 Kemudian Anjali yang ditugaskan Tuan Malhotra menjaga Tina siap bertindak jika sesuatu terjadi padanya. Anjali juga di situ bilang jika dia membutuhkan pertolongan, Tina bisa minta tolong kepada Rahul karena dia juga adalah sahabat terbaiknya. Tiba-tiba Rahul datang dan membuat peraturan yang dimana setiap anak baru mereka harus bisa menyanyikan lagu India. Tina di situ diremehkan karena dia lama di London dan pasti dia tidak bisa menyanyikannya. Tapi tiba-tiba ternyata Tina dengan fasih bisa menyanyikan lagu India. Dan dia berkata tidak akan melupakan budaya di mana dia berasal. Ketika di kelas, Nyonya Breganja menanyakan apa itu arti cinta. Tapi Tina dan Anjali tidak bisa menjawabnya. Tapi saat Rahul ditanya, dia pun menjawab bahwa cinta itu adalah persahabatan. Suatu hari diadakanlah acara festival. Nyonya Breganja pun dengan semangat melatih anak didiknya. Tapi saat akan pentas, ternyata tim mereka berhalangan untuk datang. Untuk itu Tuan Malhotra dan Nyonya Breganja meminta bantuan Rahul dan Anjali. Tina yang diajak oleh mereka menolak untuk ikut serta di pentas tersebut. Singkat cerita, mereka pun mulai naik ke atas panggung. Namun ternyata penampilan mereka berantakan. Tapi tidak lama datang Tina dengan gitarnya. Dan semua pun terpukau dengan aksi mereka. Dari situ Anjali merasakan cemburu karena sahabatnya itu lebih dekat dengan Tina. Terlihat ketika Rahul sedang olahraga, Anjali begitu perhatian kepada Rahul dan Anjali merasa jika Tina lebih sempurna dibanding dirinya. Dan ketika di kuil tidak sengaja Rahul dan Tina bertemu. Dan saya rasa di situ mereka saling jatuh cinta. Rahul berkata jika dia hanya tunduk kepada 3 wanita, yaitu kepada ibunya, lalu kepada Dewi Durga, dan yang ketiga Rahul tidak menjawab malah langsung pergi. Di lain tempat, Anjali tiba-tiba rindu kepada sang ibu yang berada di kota lain. Dia di sini bersama bibinya. Bibinya pun menenangkan Anjali kalau masih ada dirinya yang menjaga Anjali. Di malam harinya Rahul nekat datang ke rumah Tina. Tina kemudian menanyakan obrolan mereka di kuil yang dimana Rahul hanya tunduk kepada 3 wanita selain ibunya dan Dewi Durga. Tiba-tiba ayah Tina memanggil dan ketika Tina panik, Rahul langsung menundukkan kepalanya kepada Tina. Oke, bye-bye. Sebelum ketahuan Tuan Malhotra, Rahul langsung pergi dari sana. Dan ketika pulang, Rahul tidak sengaja bertemu dengan Anjali. Dan saat itu Rahul melihat bintang jatuh. Rahul berkata jika ada bintang jatuh, mintalah permintaan, maka permintaan itu akan terkabul. Namun yang muncul ternyata ada 3 bintang. Apakah itu pertanda cinta segitiga? Kita lanjut ke alur filmnya. Kemudian di kampus ketika Tina dan Rahul berduaan, tanpa diduga Anjali yang tomboy tiba-tiba berdandan. Seketika penampilannya itu menarik perhatian semua orang di situ. Tapi ternyata semua orang menertawainya hingga Anjali pergi saat itu juga. Sambil menangis Tina menghampiri dan Anjali berkata jika dia ingin terlihat cantik seperti Tina. Tapi tiba-tiba Rahul juga datang dan memuji kalau Anjali sebenarnya sangatlah cantik. Di rumah sang ayah ternyata tahu perasaan Tina kepada Rahul. Ayahnya pun mendukung Tina jatuh cinta kepada Rahul meskipun Rahul adalah anak yang nakal. Tapi dia tahu sebenarnya Rahul itu adalah orang yang baik. Tapi sebenarnya Tina bisa merasakan bahwa Anjali jatuh cinta kepada Rahul. Ayahnya pun menegaskan kalau Anjali itu hanya sebatas teman baiknya. Di sisi lain Anjali juga curhat kepada bibinya kalau dia jatuh cinta kepada Rahul. Bibinya pun berkata sebelum terlambat katakanlah ungkapan isi hatinya itu kepadanya. Tapi Anjali tidak tahu apakah Rahul mencintainya juga atau tidak.
Singkat cerita, Rahul pun bertemu dengan Anjali dan dia berkata, "Aku cinta padamu." Namun ternyata semua perkataan itu akan dia ucapkan kepada Tina dan Anjali hanya sebagai media contoh bagi Rahul. I love you. कुछ उसके साथ किससे? टीना से और किससे? Kemudian Rahul segera menyatakan perasaannya itu kepada Tina di sebuah kuil dan saat itu juga mereka pun jadian. Anjali pun di situ menguatkan hati dan perasaannya sendiri. Di situ Anjali memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Dan saat di kereta api Rahul pun menyusul. Dia pun melarangnya untuk pergi padahal kuliah mereka tinggal sebentar lagi. Tapi Anjali berkata jika dirinya tidak akan kembali lagi dan akan berhenti berkuliah. Anjali kemudian memberikan selendang merahnya untuk Tina. Di situ Rahul pun marah. Tapi saat kereta berjalan, Rahul tidak sanggup menahan kesedihan kehilangan sahabatnya itu. Dan pada saat itu juga Tina merasa seperti menjadi penghalang antara persahabatan mereka berdua. Kemudian film pun kembali ke masa sekarang di mana surat yang sudah dibaca Anjali kecil membuatnya sangat terharu. अंजलि और राहुल एक दूसरे के लिए ही बने हैं बेटी। वो प्यार अंजलि है। अंजलि को उसका पहला प्यार लौटा दो। मैं पापा की जिंदगी में वापस ले आओ बेटी। मेरा ये सपना पूरा कर दो बेटी। Mendiang ibunya pun meminta satukanlah kembali antara ayahnya dan Anjali karena persahabatan mereka itu adalah cinta sejatinya. Di saat itu juga kakek neneknya bertemu Anjali kecil dan Anjali pun mengungkapkan isi surat dari mendiang ibunya untuk menyatukan ayahnya dan Anjali. Terlihat di lain tempat Anjali kini berparas cantik dan banyak perubahan yang terjadi padanya. Dan pada hari ini dia akan bertunangan dengan seorang pria bernama Aman. Sebelum terlambat, sang kakek mengingat jika ada bibi Anjali yang tinggal di kota ini. Ketika datang ke rumah bibinya itu, kebetulan dia sedang beribadah. Mereka kemudian meminta bantuan bibinya itu menunjukkan lokasi di mana Anjali berada. Akan tetapi bibinya sudah berjanji tidak akan memberitahu siapapun di mana Anjali berada. Anjali kecil pun di situ kecewa dan tanpa diduga, dia pun berdoa di tempat bibi Anjali yang seorang muslim. Semuanya pun kaget melihat Anjali berdoa. Dan ketika Anjali kecil berdoa, sebuah anomali tidak biasa terjadi. Saat itu ibu Anjali sedang menetapkan tanggal pernikahan anaknya itu. Lalu seorang pemuka adat berkata jika dia merasakan bahwa pernikahan Anjali tidak akan berjalan mulus untuk beberapa bulan ke depan. Sepertinya doa Anjali kecil begitu kuat sehingga keajaiban datang sampai-sampai ibu Anjali pun keheranan. Karena dia tidak menemukan tanggal terbaik yang dipercaya oleh masyarakat India untuk melangsungkan hari sakral pernikahan anaknya itu. बेटी न जाने क्यों अंजलि का मंगल भारी है। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। Singkat cerita, keluarga kecil ini sedang berdoa untuk almarhumah Tina. Kemudian sang nenek dan kakek sedang memikirkan bagaimana caranya menyatukan kembali Rahul dan Anjali. सॉरी आपको नहीं जी, ये बम्बई के नौकर। Di sisi lain, Anjali kecil sangat menyukai acara TV Nilam Show yang dimana siaran itu dilakukan secara langsung, sedangkan ayahnya tidak menyukai acara tersebut. Di lain tempat, Anjali dan Aman berpesta untuk persiapan acara pertunangan mereka. Ibunya di situ bisa merasakan kalau Anjali tidak bahagia, tapi Aman menghibur mereka semua dengan penuh kebahagiaan. Singkat cerita, Rahul mengenang masa-masa kuliahnya dulu ketika dia sering bermain basket dengan Anjali. Di dalam kamar, ibunya bertanya apakah Anjali bahagia atau tidak. Namun Anjali menjawab jika dia bahagia. Dia menjelaskan kalau Aman adalah pria yang baik dan dia begitu menyayanginya. Tapi ibunya balik bertanya apakah Anjali mencintainya. Seketika Anjali pun terdiam. Ibunya sangat mengerti dengan keadaan anaknya. Maka dari itu dia memberikan kebebasan untuk Anjali demi kebahagiaan putrinya itu. Karena berumah tangga itu haruslah dengan dasar saling mencintai. Terlihat Aman dengan ketampanannya dipuji-puji oleh ibu-ibu di sana. Karena pernikahan mereka tertunda, Aman dan Anjali memutuskan untuk mengisi kegiatan mereka masing-masing. Diketahui Anjali setiap tahunnya selalu pergi ke Simla untuk mengajar anak-anak belajar dan bernyanyi. Sedangkan Aman akan pergi ke Bombay melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Saat menerima telepon, Aman merasa jika Anjali tidak mencintainya. Karena kita bisa lihat sendiri Anjali seperti kurang respect kepada Aman. Ternyata selama tadi menelpon, Anjali lupa untuk menutupnya.
yang tanpa diduga ternyata yang menghubunginya itu adalah Anjali kecil, sehingga dia tahu Anjali akan pergi ke summer camp di Shimla. Summer camp? Papa itu summer camp? Anjali meminta ayahnya untuk pergi liburan musim panas ke summer camp. Dia berkata ingin belajar dan menari bersama anak-anak lainnya, tapi Rahul tidak mengizinkannya dan malah marah kepada ibu dan Anjali. Tapi lucunya, setelah marah Rahul lupa memakai celananya. अभी कोई नहीं जाएगा समर कैंप में, तुम ना आप। You understand that? It's okay. पापा, ये पैंट तो पहनो। Di sebuah konferensi Rahul berpapasan dengan Aman, namun karena mereka tidak saling mengenal mereka pergi begitu saja. Kemudian telepon berdering kepada resepsionis. Ternyata telepon tersebut dari kedua Anjali. Mereka satu sama lain ingin berbicara kepada Rahul dan Aman, tapi telepon itu malah terbalik sehingga keduanya pun dibuat bingung. Setelah percakapan membingungkan itu selesai, keduanya menyadari jika telepon tadi adalah orang yang sama. Aman pun berkata jika Anjali dia pasti lebih cantik daripada Anjalinya Rahul. Tapi Rahul berkata jika Anjalinya itu adalah putrinya yang berusia 8 tahun. Lalu tanpa diduga nenek dan cucu ini berencana pergi ke summer camp tanpa sepengetahuan Rahul. Anjali pun yakin nanti di sana dia akan pura-pura sakit sehingga ayahnya pasti akan menyusul. Saat di rumah Rahul tidak menyangka Anjali dan neneknya nekat pergi ke sana. Singkat cerita Anjali pun sudah sampai di Shimla Summer Camp. Terlihat pria bernama Tuan Almeida ini mengabsen dan menimbang setiap peserta yang datang. Tiba-tiba dia pun kaget karena timbangan menunjukkan angka 80. Dia berkata kalau orang tua tidak diperbolehkan datang ke sini karena si nenek adalah manusia terkuat di bumi. Akhirnya Tuan Almeida tidak kuasa melawannya. Anjali pun bertanya kepada seorang bocil di sana, apakah dia melihat ibu Anjali? Tapi anak itu diam saja lalu menciumnya. Ketika si nenek mau masuk ke dalam, dia menyadari bahwa itu adalah Anjali. Dia sangat terpesona melihat kecantikan Anjali. Dan Anjali kecil pun akhirnya melihat secara langsung sosok Anjali yang sebenarnya. Saat dia ditanya kenapa namanya bisa sama dengannya, Anjali kecil pun menjawab mungkin karena orang tuanya suka padanya. Namun Anjali dewasa belum menyadari jika dia adalah orang yang mereka cari selama ini. Di malam harinya si kecil Jarjit sedang menghitung bintang-bintang di langit. Namun dia lupa berapa jumlahnya karena diganggu oleh Anjali. Ketika Anjali kecil sedang berdoa, Anjali datang ke sana dan bertanya kenapa berdoa hanya untuk ayahnya dan tidak untuk ibunya. Anjali pun berkata jika ibunya sudah berada di samping Tuhan, tanpa mendoakannya ibunya bisa meminta apapun di surga. Dan di acara sebuah live TV show Rahul datang ke sana. Di sana ada seorang pria yang menyampaikan pesannya kepada kekasihnya bernama Suparna. Kemudian karena adanya kesempatan Rahul diminta untuk mengucapkan pesannya di depan kamera. सुपर्णा कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। Dia pun mengatakan kalau dia sangat sayang dan merindukan Anjali yang sekarang sedang berada di summer camp. Dan tanpa diduga acara tersebut ditonton oleh Anjali. मुझे भी मैसेज देना है। या आई लव यू अंजलि। अंजलि अंजलि मेरी 8 साल की बेटी है। Dia pun kaget tak percaya dengan semua ini. Dia pun langsung pergi ke kamar Anjali kecil. Dan ketika melihat foto, dia pun seketika sangat bersedih mengetahui ibunya Anjali kecil adalah Tina. Ketika di rumah Rahul menerima fax dari kantornya bahwa besok jam 11 siang akan diadakan rapat. Tapi setelah itu dari fax berbunyi suara Anjali yang bersin. Seketika Rahul panik dan pergi menyusul Anjali ke summer camp. Papa, Achi. अंजलि! Dan mereka pun ditakdirkan untuk bertemu kembali. Rahul dan Anjali tak percaya dengan semua ini. हाय। Di malam harinya Anjali minta maaf karena tidak tahu kalau Tina sudah meninggal. Anjali kemudian bertanya kenapa Rahul tidak menikah lagi. Rahul pun menjawab jika dari dulu sahabatnya itu ada, mungkin dia sudah menikahi Anjali. Rahul juga berkata jika hidup ini sekali, mati pun sekali dan menikah hanya satu kali. Di siang harinya Anjali dan seorang anak laki-laki terlibat pertengkaran. Seketika Rahul dan Anjali melerai mereka. Ternyata masalahnya adalah karena Anjali diremehkan tidak bisa main basket. नहीं खेल सकती है। इसने तुमसे सच कहा और तुम इसे मिस अंजलि आपको बास्केटबॉल में हरा नहीं देती थी क्या? चुप।
Seketika Rahul dan Anjali teringat masa lalu mereka ketika di kampus. Karena terbawa suasana, mereka pun saling emosi dan akan bertanding basket saat itu juga. Anjali pun tidak terima jika seorang wanita tidak bisa main basket. Dia pun segera menunjukkannya kepada semua orang di sana. Namun apa daya dia harus kalah di tangan Rahul. Anjali pun ditertawakan oleh anak-anak semua. Give it to me. Tapi akhirnya kekalahan itu terobati ketika semua antusias menari dan bernyanyi. Singkat cerita di rumah Anjali, Aman mengatakan jika dia sangat mencintai anaknya itu kepada calon ibu mertuanya. Tapi tiba-tiba Aman bertanya dan mengatakan jika Anjali tidak mencintainya. Ibunya pun terdiam dan langsung pergi. Di summer camp terlihat Rahul dan Anjali dijebak oleh nenek supaya berfoto bersama. Dan tidak lama anak-anak semua berfoto untuk kenang-kenangan. Saat belajar, Anjali menyuruh anak-anak menulis sebuah pesan untuk ibu mereka. Tapi Anjali disitu lupa jika putri Rahul ini sudah tidak memiliki ibu. Dan di sore hari Anjali langsung minta maaf. Di malam harinya mereka semua mengadakan acara hiburan di mana mereka bermain tebak kata. He's doing it wrong. I love you. Singkat cerita tiba-tiba hujan turun. Rahul langsung mengajaknya ke sebuah tempat untuk berteduh. Dia mengajak Anjali untuk menari tapi tidak ada musik di sana. Dan ajaibnya Rahul bisa menciptakan musik sendiri. Ketika menari Rahul menyadari jika ada cincin melingkar di jari manisnya. Terbongkar sudah, ternyata Anjali sudah memiliki tunangan. Anjali pun berlari dan di perjalanan dia tak kuasa mengucapkan jika dia sangat mencintai Rahul. Tapi tanpa diduga ucapan itu dibalas oleh Aman yang datang tiba-tiba ke sana. I love you. Hey, I love you too. I love you too. I love you too. Rahul pun segera mencari Anjali. Aman dan Rahul akhirnya bertemu. Sebelumnya mereka sudah mengenal sejak bertemu saat dulu di konferensi. Aman pun melihat Anjali kecil berada di sana. I know you. From where? From where? ये तुम्हारी अंजलि है? और ये? Ketika berdoa bersama, Ibu Rahul di situ bilang kalau cinta itu harus melalui hati bukan berdasarkan prinsip. Nenek itu pun berkata jika laki-laki sebenarnya sangatlah rapuh termasuk anaknya Rahul. Maka dari itu ibunya Rahul berkata agar Anjali mengucapkan perasaan yang sebenarnya. Tapi di situ Anjali hanya bisa terdiam. Ketika sedang bermain basket sendirian, Aman menghampiri Rahul dan berkata kenapa dia tidak datang di acara pertunangan mereka. Rahul pun hanya terdiam. Dan Aman mengingatkan jika di bulan Desember mereka akan melangsungkan pernikahan dan dia harap Rahul datang ke sana. Ketika Aman sedang berduaan bersama Anjali, Anjali kecil di situ bertanya kenapa ingin menikahi Anjali. Padahal dia sangat tampan dan bisa mendapatkan gadis manapun selain Anjali. Rupanya Anjali kecil menghasut supaya Aman batal menikah dengan Anjali. Lalu Rahul pura-pura bahagia melihat Anjali yang akan segera menikah. कुछ होता है अंजलि. Kemudian tak lama Anjali menghampiri dan berkata kepada Aman jika dia ingin pulang malam ini juga. Anjali kecil langsung berlari dengan sangat sedih. Akhirnya Anjali pun berpamitan dengan semuanya. Tiba-tiba si kecil yang tak pernah bicara akhirnya bicara juga. तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ. Sebelum pergi, Rahul memberikan selendang merah untuk Anjali, seperti dia pernah memberikannya di saat Rahul akan memulai hidup baru kepada Tina. Setelah itu Anjali pun pergi bersama Aman. Di lain tempat Anjali memaksa agar besok segera menikah, tapi ibunya berkata jika tidak ada tanggal yang cocok sebelum bulan Desember. Tapi di situ Anjali mengatakan tanggal bukanlah kebahagiaan melainkan takdir. Tibalah hari pernikahan antara Aman dan Anjali. Terlihat Tuan Malhotra, nenek Rahul dan Anjali kecil datang ke pesta sakral ini. Ibunya Anjali pun mengenali Rahul dan dia sudah tahu semuanya. Tapi kemudian dia pamit pergi. Aman pun dengan kegirangan berjalan dengan penuh sukacita. Tapi kemudian dia melihat Anjali kecil yang menangis. Dia seperti tidak ikhlas dengan semua ini, namun dia tidak bisa mengungkapkannya. Rahul yang panik mencari anaknya. Malah dia tidak sengaja melihat Anjali yang sedang menunggu bintang jatuh.
Pernikahan pun akan segera dimulai. Aman di situ disuruh penghulu agar segera menjemput Anjali. Aman melihat sorot mata Anjali yang sangat sedih. Seketika dia pun berdiri dan menghampiri Anjali. Di situ Aman menariknya dan membawanya berjalan, tetapi bukan pelaminan yang dituju. Dia di situ berkata jika dia sangat mencintai Anjali. Tapi Aman sadar dan berkata, bagaimana bisa aku menikah dengan wanita yang mencintai orang lain. Sampai-sampai Anjali rela mengorbankan semuanya untuk Aman. Dia pun ikhlas dan tidak akan menghalangi cinta sejati antara Anjali dan Rahul. राहुल ही तुम्हारा पहला प्यार है की कह रहे हो Maka dari itu dialah sang pria sejati yang juga rela berkorban demi kebahagiaan Anjali. Pada akhirnya memang ucapan Tina benar jika Rahul dan Anjali memang berjodoh. Dan saat itu juga mereka pun menikah. Terlihat mendiang Tina bahagia melihat mereka semua. Dan di film Kuch Kuch Hota Hai ini apresiasi diberikan kepada Salman Khan. Lalu film India romantis ini pun sudah berakhir. Kalau ingat waktu zaman saya SD dulu, saya sampai keliling-keliling penjual kaset VCD saking saya pengen nonton film India drama ini. Tapi sekarang alhamdulillah saya bisa menceritakan kembali alur cerita filmnya kepada penonton setia Siloka Diri Review. Pasti kalian nonton film ini sambil nangis kan? Biar gak nangis lagi, coba lihat-lihat video menarik lainnya dari channel ini. Siapa tahu bisa menghibur penonton setia Siloka Diri Review. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga teman-teman semua sehat dan dilancarkan di segala urusannya. Saya dari Siloka Diri Review, sampai jumpa di alur film India selanjutnya.